Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya mengawali dengan sebuah cerita. Suatu saat Sayyidina Ali kepada Abu mengumpulkan para sahabatnya. Tidak seperti biasanya, dan saat itu para sahabat pun juga bersiap untuk mendengarkan petuah pitutur dari sang maestro saat itu. Ali adalah tokoh yang terbaik saat itu. Sejak umur 8 tahun dididik langsung oleh sang gurunya Agama Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia menekuk kakinya, kemudian dengan telunjuknya dengan seriusnya menggaris ke arah kanan atas. Saya beliau bertutur, barang siapa yang hari ini, barang siapa yang hari ini lebih dari kemarin. Para sahabat pun saat itu mencermati dengan penuh keseriusan. Dan setelah itu sang sahabat menggaris dengan ke arah horizontal. Dan sesiapa punya hari ini sama dengan kemarin. Saat berikutnya sang maestro itu menggaris ke kiri kanan, kiri atas kanan. Saya bertutur, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin ada celaka. Jadi saudara, ada 3 kelompok manusia: beruntung, merugi, dan celaka. Beruntung, merugi, dan celaka. Pertanyaan saya sambil bertanya kepada saudara, apakah saudara termasuk kelompok beruntung, merugi, atau celaka? Saya bertanya pada saudara, apakah saudara termasuk beruntung, merugi, apa celaka? Beruntung, merugi, apa celaka? Beruntung, merugi, apa celaka? Apapun jawabannya, sudah tahu belum apa definisi beruntung, merugi, dan celaka? Beruntung adalah orang-orang yang dari waktu ke waktu terus bertumbuh sampai maju. Orang-orang yang terus bergerak lebih baik, bertumbuh, ada kemajuan, ada perform. Itulah kita. Dan ada orang-orang yang dalam bahasa Arabnya wala yang mutu, wala yang tidak mutu, ngabisin biaya, saudara. Dalam bahasanya ngono wae bahasanya. Orang-orang yang hari-hari itu saja. Stuck. Dan terakhir ada orang celaka. Siapa dia? Yang tahu dulu. Bapak bisa hormati teman-teman semuanya, bahwa itu termasuk kelompok beruntung, merugi, apa celaka? Beruntung, merugi, apa celaka? Saya berdoa kita semua termasuk kelompok beruntung. Tepuk tangan dan tulis semuanya ya. Nah, saya hormati karena sebuah spirit dari Sayyidina Ali itulah ada sebuah keprihatinan yang di dalam diri saya. Saya begitu bergemuruh dengan pesan dari Ali. Semarang ingin maju, ingin bertemu, ingin terus berkembang. Tetapi ternyata banyak orang tidak tahu bagaimana cara berkembang. Saya ingin maju, aku ingin meningkatkan produktivitas, aku tidak mau, aku mau sekarang disiplin. Semarang ingin lebih baik, tapi tidak pernah tahu caranya. Ada sebuah konsep yang kuat dan bisanya untuk bisa membantu banyak orang sekarang. Membantu banyak orang akan bertumbuh lebih baik, berkembang lebih baik, terus bergerak lebih baik. Dan itulah membuat saya akhirnya mendefinisikan diri, membranding diri sebagai seorang fisioterapis. Karena saya ingin membantu begitu banyak orang, termasuk Anda semuanya. Siapapun yang bertemu saya, hidupnya harus tambah baik. Teman-teman atas kehadiran Anda hari ini. Terima kasih atas saudara, nama saya Bambang Nugroho, dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh. Siapa nama saya, saudara? Tolong diijab dengan benar, siapa nama saya? Tolong dilafaz dengan benar, siapa nama saya? Bambang Nugroho, dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh, asal jangan dibalik grok, saudara ya. Saudara harus tahu apa nama saya, harus apa? Kenapa? 2019 nanti ada pilpres, betul? Gak ada hubungannya, saudara ya. Gak ada hubungannya karena saya sudah menerapkan diri, sudah meyakinkan diri saya, passion saya adalah terapi. Maka pagi siang saya menjemput rezeki. Saya seorang pria panggilan, keluar masuk perusahaan, dipanggil untuk memberikan training. Malam hari saya dedikasikan waktu saya untuk melayani masyarakat. Saya seorang terapi. Saya berdakwah dengan pendekatan terapi. Setiap hari saya ketemu orang untuk urusan perubahan tindakan. Nah, itulah saya. Nah, maka hari ini saya akan belajar. Di waktu yang sangat singkat kita akan belajar apa, saudara? Tentang bagaimana perubahan berlaku. Boleh tahu siapa dari antara yang pengen hidup lebih baik? Tambah maju,
Betul? Ya, tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya, kita mulai. Nah, dasar mati semua orang, semua pribadi, kita semuanya hari ini. Jadi ingin memiliki apa, saudara? Ingin terus bertumbuh, betul? Betul? Ingin bertumbuh tambah baik, rezekinya tambah lancar, tambah soleh, terus hidupnya terus bertumbuh, ada berkemajuan, ada terus pertumbuhan, ada kemajuan, bertumbuh. Tidak sudah bertumbuh, tapi semakin maju dan semakin maju, betul? Semua orang hidup yang semakin bertumbuh, terus bertumbuh dan semakin maju, betul saudara? Nah, pernah merasakan kondisi seperti ini? Pernah? Ada saat kita ini terus bergerak gitu ya? Gimana rasanya Pak? Rasanya bagaimana? Saat kita evaluasi Bapak ya. Saat kita merasakan hidup ini terus bertumbuh, terus berkembang, apa yang terjadi dalam diri kita saat itu? Semangat? Ya? Gairah apalagi? Antusias apalagi? Apa ya? Apa? Bahagia apalagi Pak? Optimis apalagi? Banyak, bersyukur kerjaan jadi enteng gitu ya. Rasanya hari cepat banget. Ya Allah, hari kok cepat banget gitu ya. Karena rasanya tahu sudah sore kita menggali kursi rasanya berat banget, betul ya. Mendadak kita jadi orang baik, betul? Kalau kita bertumbuh kita jadi orang baik. Kita harus dengan semua orang, betul? Pertanyaannya, ketika kondisi kita, ketika kita terus kondisinya seperti ini, apa terjadi Pak Ibu? Jangka panjang terjadi. Ketika terus kita punya semangat, punya antusias dan kita terus bertumbuh, kita terus berkembang dari waktu ke waktu terjadi saudara, maka saudara kita hidup kita akan terasa dinamis. Hidup yang apa? Bergairah, bergelora, apalagi bertenaga, berjaya, energi dan aktif. Ketika kondisi ini Bapak Ibu terus kita alami, maka hari-hari akan menjadi sangat indah, betul? Sangat menggairahkan, betul? Apa terjadi kalau hari-hari sangat menggairahkan? Apa terjadi? Kerjaan jadi enteng, produktivitas jadi tinggi, betul? Ketika produktivitas kita semakin tinggi, kepercayaan orang lain semakin tinggi pula. Ketika kepercayaan orang lain kepada kita semakin tinggi, apa terjadi? Banyak uang-uang yang diberikan pada kita. Ketika semakin banyak uang-uang yang diberikan pada kita, apa terjadi? Akhirnya rezeki kita semakin berlimpah. Ketika rezeki kita semakin berlimpah, banyak hal yang bisa kita lakukan, betul tidak? Kita pun bisa bersama akhirnya menggelinding hidup kita. Artinya hidup kita mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang terus bertumbuh, terus berkembang. Dan nanti Bapak Ibu, ketika akhir hayat kita, bisa jadi ketika kita akan keluar orang seperti itu. Hidup yang penuh keceriaan dan akhirnya ketika kita menjelang ajal kita, ketika umur purna kita mengatakan Allah terima kasih. Banyak telah dilakukan. Allah terima kasih. Saya bisa membantu banyak orang tua, pun semakin baik dan sebagainya. Singkat cerita, kita semuanya kehidupan seperti ini. Kini penuh kebahagiaan, penuh pertumbuhan, penuh karya-karya besar. Karena tidak mungkin kita punya karya besar, masterpiece dari hidup kita saudara. Semua orang ingin menghadapi kehidupan seperti ini. Dan saudara, tentang pertanyaan. Semua orang ingin terus bertumbuh, semua orang ingin terus semakin maju. Tetapi bagaimana kenyataannya saudara? Dari hati yang terdalam tadi, kita pengen tambah baik, tambah maju, bertumbuh, terus berkembang. Bagaimana kenyataannya? Kembali ke pertanyaan tadi, kita ini termasuk kelompok yang bertumbuh, beruntung, merugi, apa celaka. Ketika kita beruntung, kehidupannya sebentar, tapi bagaimana yang terjadi kalau kita tidak beruntung? Hidup kita kan rugi dan celaka. Apa terjadi kalau kita tidak, hidup kita tidak bertumbuh, hidup kita stuck, hidup kita ngono. Apa terjadi? Maka tidak mungkin saudara kita mengalami hidup yang beku. Karena kita tidak terus bertumbuh, kita terus tidak berkembang. Maka hidup kita beku, hidup yang stuck, hidup yang lumpuh, yang diam, yang mati, yang lempem, pasif, statis, penuh ketidakpuasan dan keputusasaan. Mau seperti ini Bapak Ibu? Amin jangan baby. Bahkan juga tidak mungkin nanti ketika terus waktu terus berlalu, karena kita tidak menciptakan karya-karya agung, kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang besar Bapak Ibu terjadi. Bukan tidak mungkin nanti ketika usia tua kita akan seperti ini Bapak Ibu. Tanpa merasa hormat pada hari ini orang-orang yang mungkin tidak seperti ini. Tapi pertanyaannya, mestinya bisa nggak dia hidup lebih baik lagi? Mestinya bisa nggak dia masih lebih produktif lagi?
Mestinya kalau selama dia lakukan sesuatu, bisa nggak misalnya nasibnya tidak seperti ini? Jangan-jangan Bapak Ibu, kita mengharapkan sebuah kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sukses dan mulia Bapak Ibu, tapi akhirnya endingnya kita hidup seperti ini. Jangankan kita bisa ngurusi orang lain Bapak Ibu, ngurusi diri sendiri pun repot-repotan. Halo? Halo? Bisa kebayang hidup yang seperti ini? Semua orang tidak ingin mengharapkan kehidupan seperti ini, betul? Tapi banyak orang mengalami seperti ini. Nah, seperti kenapa banyak orang akhirnya ingin hidup yang terus bertumbuh, ingin hidup yang terus berkembang. Tapi kenapa kenyataannya tidak bisa tercapai, Bapak Ibu? Karena apa, Bapak Ibu? Nah, hati-hati karena rata-rata kita yang mengalami sebuah dua kondisi, Bapak Ibu. Sebagian besar orang, mohon maaf, sebagian besar orang ada di sini, Bapak Ibu. Hanya sedikit orang ada di sini, Bapak Ibu. Ini minoritas, Bapak Ibu. Ada zona biru dan zona merah, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu masuk di zona biru atau zona merah? Biru atau merah? Biru atau merah? Merah atau biru? Biru atau merah? Apapun jawabannya, di wajahnya tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Kita masih sering mengalami masa merah dan masa biru. Pertanyaannya, lebih sering birunya apa lebih sering merahnya? Lebih sering merahnya atau birunya? Ketika hari Senin masuk hari Senin, gimana? Senin lagi. Ada begitu? Kerjaan lagi, gitu. Ketemu bosnya orang itu lagi. Orang gitu kok nggak diresafel. Orang gitu kok ya kerjaan lagi, target lagi, makan itu target. Apa kita setiap hari menghadapi kehidupan yang sangat indah? Setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun berkarya tanpa lari. Hari ini adalah duniaku, hari ini adalah ibadahku. Zona biru atau merah? Semua orang ingin memiliki zona biru, betul tidak? Betul? Dan pernah mengalami masa-masa biru dan indahnya luar biasa, betul tidak? Tapi sayang sebagian orang, bukan Anda, dan banyak merahnya. Hari berat target lagi, tahun baru lagi, ya sama-sama. Ada orang model gitu Bapak Ibu? Menghadapi kehidupan begitu berat setiap hari ada? Ada? Pernah bertemu? Hari ini orangnya datang nggak Bapak Ibu? Orangnya datang nggak? Mas kalau dari kanan kenapa Mas? Kalau dari kanan kenapa? Ya, tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah, pertanyaan, mengapa banyak orang terus di zona biru, hidup yang bertumbuh terus berkembang, tetapi kenyataannya tidak seperti diharapkan? Karena ternyata mengadakan dunia ada dua tipe manusia, Bapak Ibu. Tolong hormati, ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama, Bapak Ibu, adalah orang-orang complacent, orang-orang yang berpuas diri. Siapa dia? Adalah orang-orang yang merasa sudah puas terhadap apapun yang dilakukan. Rasanya tidak ada yang salah, rasanya tidak perlu ada yang ditumbuh kembangkan lagi, serasa cukup, tidak ada yang salah, tidak ada yang berubah lagi. Biarlah semua berjalan seperti apa adanya. Complacent, berpuas diri. Aku yang inilah aku. Mau nggak mau, inilah aku. Hati-hati Ibu. Dan hanya sedikit orang yang apa Ibu? Yang dia seorang achievers. Ada complacent, berpuas diri, dan yang kedua achievers. Siapa dia Ibu? Adalah orang-orang yang terus berpikir, bergerak menuju kehidupan dia. Apalagi yang bisa melakukan, apalagi bisa melakukan, apalagi yang bisa dilakukan lebih produktif, lebih efisien. Dia adalah orang-orang perindu perubahan, perindu kemajuan, efisiensi dan anti kemauan. Orang yang bagaimana caranya agar Nobanto Indonesia tetap maju, tetap bertumbuh, gimana caranya? Orang terus berbagai cara, berbagai metode, terus gimana caranya tambah maju. Ini simpel, right? Orang yang terus berpikir apalagi yang bisa kulakukan, apalagi yang bisa tumbuh kembangkan. Ibu termasuk complacent atau achiever? Semoga masuk zona biru. Nah, lalu pertanyaannya, pasti semua orang ingin zona biru tadi sehingga dia menjadi sosok yang achiever, right? Tetapi kenapa kenyataannya banyak di merah dan complacent? Mengapa Bapak Ibu? Nah, pesan mati luar biasa. Mengapa orang itu enggan berubah? Dari hati yang terdalam pengen berubah, pengen tambah maju, terus bertumbuh, berkembang sehingga melahirkan kepelimpahan itu. Tetapi mengapa saya berubah? Pesan mati karena apa? Jawabannya sangat sederhana.
Karena wis mati karena ada sebuah istilah nama pecel. Saya jelaskan. Tapi saya mulai dengan sebuah cerita dulu Ibu ya. Ada cerita namanya Mawar dan Melati. Ada yang nama Mawar dan Melati? Ada? Rawang soalnya bicara namanya atau nama saja ya. Mawar nggak ada ya? Oke, saya pakai Mawar dan Melati. Kisah ada dua orang namanya Mawar dan Melati. Dua-duanya baru nikah dengan pasangannya. Bagaimana kata si Mawar? Orang ngomong sama pasangan. Wahai suamiku, aku sekali bersyukur sekali aku dapatkan pasangan seperti engkau. Semoga engkau tidak keblondrok. Masa jauh ini. Semoga engkau tidak salah melek gitu. Wah suami aku bersyukur aku bangga mendapatkanmu, kata si Mawar. Mawar bilang akhirnya, tapi kenapa? Tapi kenapa? Tapi aku kenapa? Tapi marah. Nanti marah enggak. Tapi apa jadi nggak marah ya? Kata suaminya, jengkel suaminya. Apa kata si Mawar? Maafkan ya suamiku, aku nggak bisa masak. Oh, nggak bisa masak. Aku maafkan dia, aku nggak bisa masak. Ini aku nggak bisa masak. Kata si Mawar. Aku nggak bisa masak, maka suamiku. Aku siapkan apapun, asal aku nggak bisa masak. Kata si Mawar, nggak bisa masak. Makanya ada kelompok Mawar di sini sebenarnya. Ini si Mawar. Kemudian bagaimana dengan Melati? Sama. Wahai suamiku, aku bersyukur dapat engkau. Semoga aku bersyukur dapat diriku. Kata si. Wahai suamiku, engkau tahu, aku tidak bisa masak. Karena aku tidak pernah dididik masak, aku tidak pernah terlatih masak. Ibuku tidak pernah ngajarin masak. Jawab yang pasti, hari ini aku tidak bisa masak. Tetapi karena cintaku padamu, karena sayangku padamu, karena engkau soulmate-ku, aku siap belajar masak. Aku siap belajar masak apapun yang saya lakukan agar aku bisa memasak. Aku lakukan agar saya bisa menderita masak. Aku siap ikut cooking class. Aku siap membaca buku-buku tentang masak. Apapun kulakukan, beri waktu, beri kesempatan agar aku bisa masak. Singkat cerita Ibu, akhirnya si Melati itu belajar masak, dan Alkisah sekian waktu berikutnya si Melati sudah pintar masak. Sementara si Mak bilang apa? Masih bilang apa? Aku kan nggak bisa masak. Apa yang sama dengan cerita ini? Yang sama dua-duanya apa? Tidak bisa masak. Tetapi apa yang membedakan? Isi kepalanya. Si Mawar bilang, aku tidak bisa masak. Mawar Melati, meskipun hari ini aku tidak bisa masak, tetapi aku siap belajar. Aku siap berlatih. Beri aku waktu agar bisa masak. Bisa nanti kira-kira orang yang terus bertumbuh, terus berkembang, seperti dikisahkan oleh si Mawar atau Melati. Mawar atau Melati? Melati. Tepuk tangan dari itu semua. Nah, ketika Bapak Ibu ingin berubah, kenapa banyak orang susah berubah? Hati terdalam ingin berubah. Hati terdalam ingin berubah lebih baik, bertumbuh, berkembang. Terus kenapa susah berubah? Kenapa Ibu? Kita sudah masuk ke sebuah wilayah namanya zona nyaman. Zona nyaman, itu sangat biasa, sangat familiar. Kantor zona nyaman. Apakah zona nyaman itu adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi yang kalau kita jalankan nyaman, masih kayak gitu. Sesuatu yang kita jalankan udah nyaman, enak, tanpa konflik, tanpa beban. Itu zona nyaman. Ada apa dengan zona nyaman? Ternyata tubuh kita kalau kita belajar biologi, kita akan hati equilibrium, berarti keseimbangan. Ada homeostasis, sama dulu lah. Intinya Bapak Ibu, tubuh kita maunya itu tetap di kondisi yang sama Bapak Ibu. Jadi kita akan nyaman dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan kita. Bagi contoh saudara, bagi Bapak Ibu yang biasa masuk kantor telat, Bapak Ibu, ada Bapak Ibu? Kalau nggak telat nggak afdol, betul? Betul? Bagi Bapak Ibu yang biasa bangun jam 3 pagi untuk sholat malam qiyamul lail, Bapak Ibu, maka tanpa jam, tanpa alarm, jam 3 pagi bangun dengan enaknya sekali, betul tidak? Betul? Tapi bagi Bapak Ibu yang bahasanya bangsa tangi kawanan sebenarnya, yang sukanya bangun kesiangan, Bapak Ibu ya, suruh bangun pagi nggak bisa, betul tidak? Bagi yang suka menunda-nunda pekerjaan, kalau nggak nunda nggak afdol, kalau nggak last minute nggak kerjain. Jangan ketawa salib ya. Yang ini jangan ketawa ya, ini. Jangan kita senasib. Oke. Bagi orang yang biasa berambut pendek seperti saya, contoh Ibu, maka harus pendek, panjang ini dalamnya apa Ibu? Saya kan trainer Bapak ya. Maka beda level dengan Bapak Ibu, beda makom.
Potongnya aja beda betul. Johnny Andrea sorry nggak level. Rudy Hadiswanto sorry nggak level. Gimana potong saya Cak Rohim bebe. Artinya biasa potong di Cak Rohim yang 10.000 plus digit. Kalau nggak potong di situ rasanya nggak after. Kenapa? Kan pesan saya potongnya di Cak Rohim. Bagi bapak ibu yang tidak biasa presentasi ngomong di depan banyak ini, suruh ngomong duduk pengen pipis terus. Tetapi bagian tukang ngomong seperti saya, bapak ibu suruh diem nih gatel. Sebenarnya. Jadi kita ini tanpa sadar hidup dalam kebiasaan kita, sebenarnya kita. Maka bapak ibu cermati, tolong cermati. Inilah prinsip-prinsip perubahan perilaku. Tiga prinsip yang mesti kita pahami karena kita yang berubah, kita ingin lebih baik, betul? Prinsip pertama, Bapak Ibu, ternyata setiap orang akan selalu nyaman dengan kebiasaan-kebiasaannya. Apapun yang sudah biasa dalam diri kita, biasa kita. Sesuatu sudah biasa, mbak-mbak biasa kerudung, nggak kerudung rasanya bagaimana? Nggak enak terlepas dari saat ini. Yang biasa makan nasi, Bapak Ibu, kalau belum makan nasi rasanya belum makan, betul? Sudah makan mbak? Belum. Belum sudah makan sak gunung serumah yang tadi itu belum makan. Jangan nasi, betul? Bagian biasa disiplin masuk kantor, telah 5 menit sudah. Gimana? Bagian biasa olahraga, apa semuanya, betul? Semua orang akan nyaman dengan segala kebiasaan. Setuju? Setuju? Sayangnya tidak semua kebiasaan positif, tidak semua kebiasaan produktif, tidak semua kebiasaan buat kita maju. Padahal meskipun di dalam pengen aku mau berubah. Prinsip yang pertama ini sebenarnya. Yang kedua, karena kita akan nyaman dengan segala kebiasaan kita, Bapak Ibu, maka setiap perubahan kebiasaan sekecil apapun, setiap pergeseran perilaku, setiap hal yang kita lakukan yang itu tidak biasa sebelumnya, maka memunculkan ketidaknyamanan dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Sekecil apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, yang itu tidak biasa di luar zona nyaman tadi, Bapak Ibu, maka akan muncul tidak nyaman. Oke, Bapak Ibu, yang punya tangan tolong jaga, Bapak Ibu. Kita tes kecil aja, Bapak Ibu. Tolong salami, mungkin berdiri aja, berdiri karena ya. Tolong salami, mungkin boleh berpasang-pasangan dekat-dekat, tapi yang laki-laki perempuan biasa dengan komplain. Tolong salaman. Oke, bagus. Ya, lepaskan dulu, Ibu, lepaskan tangannya. Tangan di atas lagi. Ibu, silakan yuk salaman. Bagus sekali. Salaman, ya kenalan juga boleh, Ibu. Lepaskan, atas lagi. Ibu, oke, salaman lagi. Bagus. Atas lagi. Ya, bisa kerjain, enggak. Ibu, yuk salaman lagi. Good, bagus, lepaskan. Sekarang ganda tangan kiri, Ibu, tangan kiri diangkat. Sekarang tolong salaman dengan tangan kiri, Ibu. Iya. Lepas, angkat tangan kiri. Lepas, salaman lagi dengan tangan kiri. Gimana rasanya? Tidak enak, apa lagi? Aneh, apa lagi? Gak nyaman. Ikut saja, apa lagi? Aneh, lagi. Oke, yuk salaman dengan tangan kiri lagi. Rasakan sensasinya. Lepaskan. Ada lagi. Salaman lagi dengan kiri. Lepaskan. Gantian tangan kanan. Salaman dengan tangan kanan. Enak lagi. Ya, tepuk tangan untuk Kenapa Bu Ibu tadi? Kenapa pakai salaman pakai tangan kiri gak enak? Karena tahunya tubuhnya nyambung tangan itu dengan tangan biasa dengan tangan kanan. Tetapi Bapak Ibu, ketika harus nyambung dengan tangan kiri, baru dirasa nggak sopan ini ya, betul? Tubuh kita ngasih tahu Bapak Ibu bahwa ada sesuatu yang aneh, yang tidak biasa, yang tidak lazim dalam diri kita. Maka bisa mati, tolong cermati, setiap perubahan kebiasaan sekecil apapun memunculkan rasa tidak nyaman. Nah, bisa mati, prinsip yang ketiga. Prinsip pertama tadi Bapak Ibu,
Kita akan semua orang akan nyaman dengan segala kebiasaan-kebiasaannya. Betul? Yang kedua, setiap perubahan kecil akan munculkan rasa ketidaknyamanan. Maka prinsip yang ketiga, ketidaknyamanan yang diulang-ulang, tidak nyaman yang karena proses perubahan tadi. Meskipun tidak nyaman, tapi diulang-ulang, lama-lama jadi nyaman, lama-lama jadi enak, tenang. Sesederhana itu. Apapun kebiasaan Bapak Ibu hari ini adalah produk dari pembiasaan di masa lalu. Oke, saya punya contoh yang menarik Ibu, yaitu rokok. Ada yang merokok di ruangan ini Ibu? Enggak ada di ruangan saya. Masih ingat bagi Bapak Ibu yang pernah merokok atau hari ini jadi perokok, ketika awal sekali merokok gimana rasanya? Enak tenang begitu Bapak Ibu? Enggak. Apa terjadi saat merokok pertama kali? Gimana? Batuk-batuk. Batuk-batuk. Mengapa batuk-batuk? Karena tubuh tidak mengenal rokok. Tubuh rokok bukan zona nyaman bagi tubuh kita. Ketika kita memaksakan rokok itu, tubuh langsung reject, tubuh langsung melakukan sabotase. Batuk-batuk, dada sosok merah dan ketakutan kalau nanti ketahuan ini. Itu sebentuk sabotase. Tetapi sudah batuk-batuk kok diulang lagi, Bapak Ibu, apa terjadi Bapak Ibu? Penolakan semakin berulang Bapak Ibu. Kok batuk maling, rokok maling, bahasa orang Tegal. Rokok lagi, ujung lagi terjadi Bapak Ibu. Lama-lama terus sama jadi biasa. Terus lama-lama Bapak Ibu enak tenang jadi kebiasaan, jadi zona nyaman baru Bapak Ibu. Jadi seorang perokok hari jadi perokok karena betul-betul terus mau biasa di perokok. Maka bagi perokok lama gak ada rokok ruangan gini, maka ini Mike pun kok gak tahu ya gak ada rokok ya gitu. Bagi yang bukan merokok gak ada masalah. Bagi nanti yang menarik, prinsip seperti rokok kalau berlaku untuk seluruh aktivitas kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang pengen sekali sembahyang malam, Bapak Ibu apa jadi jam 2-3 malam sudah siapa yang harap? Ting bangun mati doang tidur lagi, betul? Begitu ting langsung besok aja 5 menit lagi, oke, itu tubuh tarik. Besok lagi harus bisa tahajud bener 2 rakaat, tapi subuhnya jam 9 ya, gitu. Karena belum biasa, tapi dengan terus pengulangan lalu jadi biasa. Nah, maka besar mati, prinsip rokok sama dengan yang lain, apa namanya? Maka besar mati, apa yang dilakukan? Sekarang bagaimana cara berubah? Ada 3 langkah. Tapi saya akan mengatakan satu saja Bapak Ibu. Yang pertama kritisi diri Bapak Ibu, di mana kita berada, hal-hal mana yang akan kita ubah. Saat akan disitu di dalam, karena pakai yang 1-2 hari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah rancang perubahan Bapak Ibu. Setelah kita tahu apa harus berubah, terus apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya utak-utak lagi biar tambah baik. Yang kedua, yang pasti Bapak Ibu, bangun kebiasaan baru. Sangat coba dalam di sini. Bagaimana cara membangun kebiasaan baru? Nah, membangun kebiasaan baru ada dengan 2 cara Bapak Ibu. Satu cara secara alamiah, yang kedua dengan cara terapi Bapak Ibu. Alamiah, saya ceritakan, terapi itu utak-utak. Orang yang sudah merokok 20 tahun Bapak Ibu, ketika pengen sekali berhenti merokok, misalnya ketemu saya yang butuh waktu 10 menit atau orang langsung melakukan. Tapi yang pengen sekali berhenti merokok, habis ini sudah buatin saya Mas Amin. Bagi yang berhenti merokok setelah selesai acara boleh ketemu kami di luar sana. Ada yang mau? Wani Piro, sudah saudara ya. Di luar lakukan terapi. Oke, artinya itu yang direkayasa jadi di programnya. Oke, ini sangat teknis, saya tidak jelas di sini. Tetapi bagaimana bangun kebiasaan yang alamiah? Alamiah harus siapa Bu? Dipaksa. Jadi apapun yang setelah kita pengen berubah hari ini, apapun Bapak Ibu, maka tugasnya paksa. Apa Bapak Ibu? Paksa. Apa? Paksa. Apa? Paksa. Apa Bapak Ibu? Paksa. Misalnya, Bapak Ibu susah bangun tidur, maka begitu mau bangun tidur lebih awal, paksa ngantuk. Kenapa Ibu? Prinsip pertama tadi, kita akan nyaman dengan segala kebiasaan-kebiasaan kita. Perubahan kebiasaan sekecil apapun memunculkan rasa ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan yang diulang-ulang, lama-lama jadi biasa, lama-lama enak tenang. Oke? Maka paksa Bapak Ibu. Berarti setiap kita mencoba berubah, ada ketidaknyamanan yang luar biasa.
Berita menariknya Bapak Ibu, risetnya menarik. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita bangun kebiasaan, kita mengalami satu penolakan, sabotase yang sangat tidak enak Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak selamanya. Seperti kasus Bapak tadi Ibu, risetnya ternyata cuma 21 hari Bapak Ibu ternyata. Ini berita baik Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin berubah apapun, apa berubah? Hari pertama Bapak Ibu, ini 0 sampai 10 penolakan dalam istilah psikologi ada istilah SUD, subjective unit of discomfort, bukan IUD, bukan Bapak bisa salah. Subjective unit of discomfort. Jadi sesuatu yang tidak nyaman akibat dari perubahan itu. 10 ini, wah enak sekali. Semakin ke bawah semakin ringan penolakannya. Maka besok hari, ketika hari pertama kita berhenti merokok, maka beratnya ampun. Saya sendiri dulu berhenti merokok, saya merokok bertahun-tahun, dari tidak perokok menjadi perokok, akhirnya jadi perokok, akhirnya saya berhenti tanpa terapi alamiah. Hari pertama saya berhenti merokok, kecut nggak enak, nggak mati beneran, nggak mati beneran. Hari pertama ampun beratnya, bukan termasuk mau nulis blog 1 hari, nulis buku apapun itu Bapak Ibu. Kita mau disiplin, produktif, ada tugas langsung dikerjakan, misalnya sebenarnya apapun monggo. Setelah tadi rancang perubahan tadi, maka hari pertama Bapak Ibu kita membuat perubahan susahnya bukan karena skornya di atas 10 Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ingat prinsip tadi, kita akan nyaman dengan segala kebiasaan. Yang kedua, setiap kebiasaan kita nyaman dengan segala kebiasaan, perubahan kecil apapun nggak nyaman. Yang ketiga, satu tidak nyaman lagi diulang-ulang, lawan sedikit lagi. Maka besok nanti hari kedua Bapak Ibu, maka sudah berkurang mungkin 9,8 dan sebagainya. Diulang lagi, lama-lama berkurang. Lama-lama setelah 21 hari ini, tantangannya berusaha semakin ringan. Setelah 21 hari enak, tanpa tolakan dan menjadi comfort baru. Artinya Bapak Ibu, apa artinya 21 hari? Untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, hidup yang sukses dan mulia. Hari ini Bapak Ibu begitu banyak dalam hidup kita ingin berubah, betul? Tapi rasanya kenapa susah berubah? Sesungguhnya Bapak Ibu, baru pengen berubah kita akan susah karena tubuh kita sudah mensabotase dulu. Baru kita mau nulis, baru bukan komputer cari alasan aja. Karena tubuh akan memberikan penolakan dalam bentuk satu, dan lewat namanya inner voice, suara kecil. Misalnya nanti dia habis lebaran kayak tahun depan kayak nanti setelah ini. Itu inner voice, suara kecil. Yang kedua adalah lewat sensasi visual kita atau dua-duanya. Tahu untuk kita nggak enak dan sebagainya. Bapak Ibu ketika disuruh ceramah, suruh bicara langsung, jangan sekarang, satu ini harganya ini saja, bisa dibilang. Kenapa? Sesungguhnya itu tubuh kita yang menolak. Tetapi begitu, yes aku bismillah nama itu, hari ini aku berubah. Enggak enaknya menang. Tapi lama-lama kita lakukan konsisten Bapak Ibu, lama-lama berkurang, lama-lama dalam 1 hari kita baru nyaman. Apa artinya dalam 1 hari untuk sebuah perubahan kita yang lebih baik? Halo? Siapa di antara ingin hidup lebih baik? Berubah lebih baik? Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Maka sama kita mau prinsip perubahan dalam 1 kalimat sederhana. Bisa karena biasa. Bisa karena Bisa karena Bisa sampai bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Kenapa ada proses destroyer, ada proses pendobrakan, ada satu menjebol kebiasaan yang tidak enak Bapak. Jadi ada suatu ketidaknyamanan yang siap menyambut kita setiap saat itu. Tetapi Ibu, hanya dengan penjebolan, hanya dengan mendestroyer, hanya dengan cara mendobrak kebiasaan lama Ibu, maka kebiasaan akan terjadi. Bisa karena biasa karena biasa. Oke, boleh bareng-bareng. Bisa. Ini kalimat saya. Bisa. Orang kencang suaranya. Bisa. Karena biasa. Karena kebiasaan. Orang narsis, yuk. 1, 2, 3. Bisa.
biasa karena kebiasaan. Persis, Ibu. 1, 2, 3. Bisa karena biasa. Biasa karena kebiasaan. Silakan berdiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tiba pulang semua boleh lupa, tapi satu kalimat terakhir nggak boleh lupa, Bapak Ibu ya. Karena ini kunci dari perubahan. Bisa karena biasa, biasa karena pembiasaan. Hanya dengan cara pembiasaan perubahan akan terjadi, Ibu. Silakan berhadapan dengan dua orang. Bisa karena biasa. Ibu harus nasihat lebay, Ibu ya. Lebay sebagai dari iman, Bapak Ibu. Bisa karena biasa, biasa. Gitu ya. Semakin narsis terjadi namanya proses anchor di Jakarta kita. Are you ready? Are you ready? Tiga kali ya. 1, 2, 3. Bisa karena biasa. Kurang power, sorry. Sebelum kurang power tadi sampai sore jam 3 sore tapi ini lebih. 1, 2, 3. Bisa karena biasa. Biasa karena biasa. Yang kedua, yuk bisa. Biasa karena biasa. Soalkan lagi. Bisa karena biasa. Biasa karena biasa. Tepuk tangan dari ibu semuanya. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Biasa karena biasa. Seperti biar terus hidup baik, terus bertumbuh, terus semakin maju. Setuju? Hanya satu hal, pembiasaan. Rumus berubah adalah pembiasaan. Maka Bapak Ibu, yuk mulai hari ini lakukan pembiasaan. Apa baiknya? Meski susah, karena kita akan menjadi masa depan yang sukses. Semua terjadi karena kita terus pembiasaan. Sehingga kita terus terima kasih, sampai jumpa di bulan.